Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Maharani. Saya dari kelas BKA akan menjelaskan kecerdasan majemuk. Kecerdasan majemuk dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah kecerdasan majemuk menurut para ahli. Yang kedua, kecerdasan dalam multiple intelligence. Kecerdasan menurut para ahli yang pertama adalah Alfred Binet. Kecerdasan adalah kemampuan yang terdiri dari 3 komponen, yakni yang pertama, kemampuan untuk mengarahkan pikiran atau tindakan. Yang kedua, kemampuan untuk mengubah arah pikiran atau tindakan. Dan yang terakhir adalah kemampuan untuk mengkritisi pikiran dan tindakan diri sendiri atau autokritisme. Kecerdasan majemuk yang kedua adalah Edward Lee Thorndike. Mengklarifikasi inteligensi ke dalam 3 bentuk kemampuan, yakni yang pertama kemampuan abstraksi, yakni kemampuan untuk beraktivitas dengan menggunakan gagasan dan simbol-simbol secara efektif. Yang kedua, kemampuan mekanik, yakni kemampuan beraktivitas dengan menggunakan alat-alat mekanik dan kemampuan untuk kegiatan yang memerlukan aktivitas indera gerak. Yang ketiga, kemampuan sosial, yakni kemampuan menghadapi dan menyesuaikan diri terhadap situasi baru dengan cara-cara yang cepat dan efektif. Kecerdasan majemuk menurut para ahli yang ketiga adalah Howard Gardner. Kecerdasan majemuk dapat didefinisikan sebagai kemampuan yang mempunyai 3 komponen utama, yakni kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dalam kehidupan nyata dan sehari-hari. Kemampuan untuk menghasilkan persoalan-persoalan baru yang dihadapi untuk diselesaikan. Yang ketiga, kemampuan untuk menciptakan sesuatu atau menawarkan jasa yang akan menimbulkan penghargaan dalam budaya seseorang. Terus, kecerdasan dalam multiple intelligence. Verbal linguistik. Kecerdasan ini ditunjukkan dengan kepekaan seseorang pada bunyi, struktur, makna, fungsi kata, dan bahasa. Logis matematis. Kecerdasan ini ditandai dengan kepekaan pada pola-pola logis dan memiliki kemampuan mencerna pola-pola tersebut, termasuk juga numerik, serta mampu mengolah alur pemikiran yang panjang. Visual spasial. Kecerdasan ini ditandai dengan kepekaan mempersepsi dunia visual spasial secara akurat dan mentransformasi persepsi awal. Musikal. Kecerdasan ini ditandai dengan kemampuan menciptakan dan mengapresiasi irama, pola titik, nada, dan warna nada. Juga kemampuan mengapresiasi bentuk-bentuk ekspresi musikal. Kinestetik. Kecerdasan ini ditandai dengan kemampuan mengontrol gerak tubuh dan kemahiran mengelola objek. Interpersonal. Kecerdasan ini ditandai dengan kemampuan mencerna dan merespon secara tepat sesuai suasana hati, temperamen, motivasi, dan keinginan orang lain. Naturalis. Kecerdasan ini ditandai dengan keahlian membedakan anggota-anggota sesuatu spesies, mengenali eksistensi spesies lain, dan memetakan hubungan antara beberapa spesies, baik secara formal maupun informal. Interpersonal. Kecerdasan ini ditandai dengan kemampuan memahami perasaan sendiri dan kemampuan membedakan emosi, serta pengetahuan tentang kekuatan dan kelemahan diri. Eksistensial. Kecerdasan eksistensial ditandai dengan kemampuan berpikir sesuatu yang hakiki, menyangkut eksistensi berbagai hal, termasuk kehidupan, kematian, kebaikan, kejahatan. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Maaf bila banyak kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.